Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdullah. Saya akan sedikit menjelaskan tentang studi kasus yang saya baca, yaitu mengapa kebanyakan desain ulang mengalami kegagalan. Nah, di sini saya temui hal baru, ya di Facebook terdapat grup yang dengan 3.000 anggota yang di dalamnya yaitu membahas setiap menit perubahan perusahaan, setiap detail. Jadi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Nah, untuk poin pentingnya, desain ulang sangat penting untuk situs web atau aplikasi dan produk yang berinteraksi dengan berbagai pengguna. Nah, dan jika dilakukan dengan baik, dengan benar, proses desain akan meningkatkan konversi, mendapatkan lebih banyak penjualan, serta membuat pengguna senang. Tetapi jika kebalikannya, desain ulang tidak tidak baik, maka akan terjadi penurunan konversi, membuat pengguna marah, dan review negatif. Nah, kesalahan dalam desain ulang sangat berpengaruh pada aplikasi seperti Snapchat ataupun Microsoft dengan Windows 8-nya dan Skype, ya, yang sangat tidak baiklah menurut pengguna dengan interface yang benar-benar berbeda. Nah, mengapa desain ulang gagal? Nah, di sini ketika terdapat perubahan besar dalam desain, sama dengan halnya Anda meminta pengguna untuk menghentikan kebiasaan dan uh, memulai dengan kebiasaan baru lah. Hal itu dapat menjadi momok bagi pengguna, menjadi tidak menyukai aplikasi itu lagi karena lo kok berubah, interface-nya berubah sangat besar. Misalkan seperti pada pojok kiri atas ada pengaturan lah, itu harusnya bisa diakses dengan sekali klik. Nah, jika pengaturan itu dipindahkan, maka pengguna kan akan kesulitan untuk mengaksesnya. Jadi mereka harus belajar lagi, harus mencari tahu ini bagaimana sih. Nah, ini ada contoh, beberapa contoh. Ini misalnya Snapchat, dari navigasinya ya. Ini yang lama, yang baru. Ini yang tengah. Sebenarnya tidak banyak perubahan ya. Untuk kamera. Pada Snapchat yang baru ini seperti lebih berwarna.
ada gambarnya. Tidak seperti yang lama. Nah, ini struktur yang lama, jadi digeser ke kiri dia ke story, lalu ke kanan dia akan chatting. Nah, ketika Snapchat mendesain ulang ada beberapa perubahan, yaitu pada split. Cerita teman dipindahkan dari kiri ke kanan, dari kiri digabungkan obrolan. Oh, dipindahkan ke kiri dan digabungkan dengan obrolan. Oh, seperti ini. Nah, struktur dari navigasi dan area diketuk untuk melihat cerita. Nah, ini yang lama, ini yang baru. Nah, tetapi sayangnya pengguna tidak terlalu menyukai perubahan dalam Snapchat yang menjadikannya turun dari bintang 3.1 ke 2,4. Nah, ini terdapat review menggunakan Appbot, jadi lebih banyak ini ulasan negatif dari pengguna ini. Nah, terdapat penurunan sebanyak 2% setiap harinya. Oh, pengguna harian menurunkan 2%, jadi 188 juta dari 193 juta. Iklan dan pendapatan juga mengalami penurunan sebanyak 36%. Nah, lalu banyak penerbit berpindah platform dan menyebut Instagram sebagai rumah baru mereka. Nah, tetapi setelah 6 bulan Snapchat memindahkan kembali halaman kanan bersama cerita penerbit. Nah, terdapat kutipan langsung ini. Lalu Windows 8, nah contohnya kontrol panel sangat berbeda jauh ya ini dari Windows 7 ke Windows 8 yang seperti ini. Nah, sebelumnya untuk ke kontrol panel dia cukup mudah, hanya mengklik start atau icon Windows di keyboard, lalu pilih kontrol panel,
Tapi pada Windows 8 sangat beda tampilannya. Dia harus menggeser ini yang sisi kanan dulu, lalu masuk setting, lalu ini kontrol panel. Ya sangat ini sih sangat tidak efisien. Lalu desain ulang adalah perubahan dan orang tidak menyukai perubahan. Nah, jadi di sini mendesain ulang bukan investasi yang baik untuk produk, tetapi produk yang tidak berevolusi dan mempertahankan desain yang sama untuk bermain aman pasti akan dihapus oleh pesaing. Jadi jika melakukan redesign atau perubahan akan lebih baik jika dimulai dengan sedikit demi sedikit, jadi nggak langsung perubahan banyak gitu, jadi nggak kaget penggunanya gitu. Ini Facebook navigasi. Di sini hampir sama ya, iOS identik. Itu bagian atasnya, tombol-tombolnya hampir sama. Oh, pada iOS dia ada di bawah, pada Android dia di atas ininya. Untuk tab bar ya, ini bilah tab. Nah, jadi terdapat bilah tab yang dapat digeser, jadi memungkinkan tidak terlalu banyak perubahan. Urutannya kan sama, hanya bedanya dia dapat digeser itu. Lalu poin selanjutnya, desain ulang yang paling efektif bukan yang tercantik. Artinya sebenarnya aspek visual merupakan bagian dari desain ulang, tapi tidak dengan desain ulang. Maksudnya jika Anda mendesain ulang produk Anda hanya demi tampilan yang baik tanpa menerapkan tren, tanpa penelitian, Anda pasti gagal. Jadi riset perlu dilakukan untuk pengembangan sebuah aplikasi, riset dan analisa.
Desain ulang adalah proses, bukan tujuan. Jadi desain produk terdapat siklus prototyping, pengujian, analisis, lalu pemurnian atau proses. Desain ulang tidak berarti produk sudah selesai. Ini hanya cukup lengkap, cukup untuk memenuhi persyaratan. Tidak ada produk atau antarmuka yang pernah selesai. Fokus pada konversi mikro. Konversi mikro ini seringkali dilupakan. Nah, karena tindakan yang mengarah pengguna ke tujuan akhir. Konversi makro, jadi konversi mikro dapat berupa pencarian pengguna, memperbarui foto profil atau memperbarui mengonfirmasi nomor telepon mereka. Nah, pada konversi mikro ini untuk menentukan sasaran konversi mikro dapat membantu untuk menilai titik akses point dalam perjalanan pengguna platform yang didesain ulang. Jadi desain ulang merupakan suatu hal yang harus dilakukan dengan teliti, dengan persiapan yang matang, analisa yang cukup, agar desain ulang tersebut menghasilkan peningkatan, entah itu dari penjualan, pengguna, ataupun rating yang tinggi. Jadi kalau redesign tanpa persiapan yang matang, tanpa analisa, kan sebaliknya akan dapat menurunkan rating, membuat pengguna tidak puas dengan aplikasi yang sebelumnya mereka sukai. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.